Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bacaan kita kemarin sampai di wa minan nas sekarang ya. Iya itu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir. وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم
معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير إن الله على كل شيء
Sadaqallahul azim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karmi ya Rabbi Mustafa ya akramal khalqi mali man anudu bihi siwaka inda hululil hadisil amami وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، خصوصا للمعلم هذا الكتاب للشيخ محمد نووي بن عمر الجاوي البنداني وللإمام الشيوطي وأصولهما فريما أستاذي أستاذ حسين بن أبو بكر الحمصي بانجل، سيد الوليد أبي عبد الرحمن بن أحمد السقاف، سيد الوليد الحبيب علي بن عبد الرحمن بن أحمد السقاف، أستاذ حجي فخر الرازي بن حجي إسحاق أبي حجي عبد الغني بن نجي محمد أم سيدي ليلى بنتي ونجي موسى وجميع الأولياء الصالحين والدينا جدادنا جداتنا والصالح المرحوم Bapak Dr. Haji Umay Muhammad Ja'far Sadiq wa tawassalna khususan almarhum Pak Haji Fatani Muhyun Husan almarhum Bapak Haji Ridwan Anwar, Dr. Haji Fathurin Zain Husan almarhum Dr. Nasir Bakti Husan, Dr. Anas Haji Imam Zarkasi Rawi wa usulihim wa furim wa khususan almarhum Bapak Haji Sudirman Husan almarhum, Bapak Rusman Makmur Husan almarhum, Pak Umar Masyukuri Husan almarhum, Bapak Surasto almarhum, Bapak Ciptadi, Bapak Haji Bejo Hadi Suprapto Husan almarhum, Bapak Martono, Pak Haji Sudibyo Husan almarhum, Bapak Aris Komaris Nandika Husan almarhum, Bapak Waluyo Husan almarhum, Bapak Abdurrahman Husan almarhum, Bapak Haji Nurdin Husan almarhum, Pak Haji Yatim Yatim Wakri wa Usulim walidina, orang tua kita yang sudah meninggal dunia, semoga Allah maghfirah mereka dalam kuburnya, wali jami' ahlil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nana baca bahasa Arabnya, sebelahnya siapa namanya? Terjemahannya. Bacanya sekarang halaman 18 ya. Man masya. Ya, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man masya ila halqi alimin kana lahu bi kulli khutwatin mi'atu hasanatin fa idza jalasa indahu wastama'a ma yaqulu kana lahu bi kulli kalimatin hasanah. Satu lagi hadisnya. Faqihun. Bismillahirrahmanirrahim. Faqihun wahidun mutawarri'un asadu ala syaiqani minal fi abidin mujtahidin jahilin wari'in. Ya, kasih terjemahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang berjalan
pergi ke keselesehan majelis pengajian orang alim, ia memperoleh pahala setiap satu langkah 100 kebaikan. Apabila ia duduk di sisinya dan mendengarkan apa yang diajarkan, maka baginya berpahala dari setiap kalimat satu kebaikan. Seorang alim fikih yang perwira adalah lebih berat bagi setan daripada 1000 orang ahli ibadah yang tekun, yang bodoh lagi perwira. Ya, cukup. Wallahu a'lam bishawab. Nanti berikutnya hadis yang berikutnya fadlul alim. Tanggal berapa sekarang ya? 13. Hah? 14. Bukan orang kantor, nggak bisa, saya tidak tahu. 14. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-muallifu rahimahumullah adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin radhiyallahu an. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man masya ila halqati alimin kana lahu bi kulli khutwatin mi'atu hasanatin fa idza jalasa indahu wastama'a ma yaqulu kana lahu bi kulli kalimatin hasanatan. Jamaah sekalian semua yang hadir, baik bapak-bapak, saudara-saudara dan juga ibu-ibu rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bertemu lagi dalam pengajian rutin kita yang kita awali tadi pembacaan Al-Quran. Semoga bacaan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai penerang nanti di alam kubur, sebagai pemberat amal soleh kita. Semoga Allah berikan bimbingan dalam hidup di dunia ini dengan asbab Al-Quranul Karim. Sekarang kita akan mendapatkan nasihat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi bersabda, man masya, siapa orang yang berjalan. Jadi berjalan ya, ingat. Nabi mengatakan siapa orang berjalan ya, ila halaqati alimin. Kemana tujuan jalannya? Untuk pergi ke salah satu lingkaran orang alim ya, artinya majlis taklim, ada ustadz, ada kiai, di situ ada mu'alim, ada habib lagi membahas. Kita datang berjalan dari rumah menuju ke tempat itu. Jadi yang di depan seperti kita ini ada orang alim sedang membalas. Jadi bukan diskusi nih, kita bukan lagi rapat ini. Tujuannya masing-masing jalan. Kemana? Ada satu sarasehan, kumpulan duduk begini di majlis pengajian orang alim. Ada enggak pahalanya itu? Nabi mengatakan kana lahu, adalah orang yang datang jalan itu bikulli khutwatin, setiap satu langkah. Satu langkah itu. Langkah kanan satu, nanti langkah kiri, satu langkah yang dia tindak, satu langkah yang dia bergerak, itu catatannya mi'atu hasanatin, 100 pahala, 100 kebaikan, satu langkah. Jadi kalau 2 langkah 200. Iya. Fa idza jalasa indahu, apabila dia sampai duduk dah indahu, dekat orang alim itu, duduk, wastama'a, dia mendengarkan ma yaqulu, apa yang diucapkan oleh orang alim itu, kana lahu bi kulli kalimatin, setiap ucapan yang disampaikan oleh orang alim itu hasanatan, satu pahala. Jamaah sekalian, ini adalah tentang masalah hadirnya kita ke majlis taklim. Ini begitu. Jadi ada usaha jalan, ada usaha kita duduk, ada usaha kita dengar. Zaman canggih sekarang ini ada namanya streaming atau langsung video call. Jalannya ada nggak? Enggak. Dekat sama orang lain ada nggak? Enggak. Ilmu dapat.
Tapi yang embel-embel pahala dan embel-embel berkah nggak dapat dia. Saya contohin misalnya, di rumah Pak Haji Ishak ngadain acara tahlilan 1000 hari, di streaming itu pakai TV, di mana-mana yang di Putra, di Cipinang pada ngeliatin, ikutin juga di sana. Nanti tuan rumah ngeluarin berkat yang dapat yang di rumah Pak Haji Ishak apa yang pada streaming tempat lain. Yang hadir. Kita sholat jamaah, bukan Mekah ya, Mekah udah lain urusan lagi, udah lain waktu, lain lokasi. Udah streaming misalnya, sholat subuh, nah ini nyetel Babu Salam, kita di rumah di Cipinang, tinggal kita sholat. Yang jadi imamnya Ustaz Zir, Allahu Akbar. Di sini kita di sodong Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Waladdallin. Dapat gak pahala jamaah? Ayo deh. Kita salat subuh, ikutin ini TV, kita gedein tuh ini. Di sana waladdallin kita ambil. Kita cuma bukan ada di lokasi Masjid Babu Salam. Kita lihat TV, lagi streaming gitu, lagi langsung siaran. Pertanyaannya, dapat nggak pahala jamaah? Sah nggak berjamaah kita? Enggak. Ini mohon maaf bagi orang yang nggak bisa jalan, bagi orang yang bisa jalan, bagi orang yang ada uzur. Teknologi bikin kita mudah, tapi bikin ngurangin pahala. Ya, ada orang yang debat sama saya kemarin ini di satu pengajian. Saya pernah lihat benar ilmu mah dapat, tapi embel-embelan pahala yang lain kagak dapat tuh. Jalan juga kagak di rumah. Kalau ada streaming masalah tahlilan dapat berkat gak dia? Kagak. Ya, kita ke dokter streaming misalnya. Sama kita datang, beda nggak pemeriksaan? Lain. Pak, Bapak di mana Pak? Saya di Bekasi. Iya, penyakit apa Pak? Ini. Nah, bagaimana ya? Saya nggak bisa lihat jantung Bapak, denyut jantung darah gimana? Coba streaming aja lah gimana? Nggak bisa. Kita ke dokter harus kita apa? Datang. Kalau bisa berhadap, mana kita lihat? Tuh dokter lihat mata kita, lihat wajah kita, lihat denyut pangdai pegang ini sama kita. Oh ini. Ya, kalau ilmu informasi dapat, tapi embel-embel lain beda sama yang hadir. Ya, ini yang bikin kita malas, kecuali emang nggak bisa jalan. Ini Nabi mengatakan man masya, siapa yang jalan, ada usaha dia. Langkahnya dia itu belum sampai. Langkahnya dia atau langkahnya, nindaknya itu satu tindakan dicatat 100, 2 tindakan 200. Dari mana? Dari mana ditinggalnya? Kalau rumahnya siapa misalnya Pak Haji Untung, dari ujung berapa tindakan? Ada 300 kali 100. Ini Pak Ustaz, lah ini Nabi mengatakan. Sekarang saya umpamakan mobil taksi yang kosong sama mobil taksi nggak ada penumpangnya, yang argonya jalan yang mana? Mobil taksi kita naik tuh yang bukan online, itu argonya jalan jadi 3.000, jadi 20.000, jadi 100.000. Di sana ada penumpangnya apa kosong? Nah kita nih lagi berjalan, argo berjalan, tujuannya mau ada taklim. Jadi bukan jalannya ke pasar, bukan jalannya menuju ke Indomaret. Jalannya kata Nabi adalah jalannya kamu mau kemana. Yang argonya itu sampai 100 pahala sekali tindak. Ini jalannya nanti argo akhirat, kamu akan lihat jalannya kamu kemana, motivasinya, niatmu kemana. Mau ke pasar? Oh nggak jalan argonya. Mau kemana? Ke gedung MPR? Oh nggak jalan argonya.
Oh bukan, saya mau ngaji ilmu Pak. Ngaji ilmu apa? Ilmu silat? Oh bukan. Ilmu adalah yang Nabi sampaikan, ilmu agama khususnya, akhlak, Quran, hadis, fikih dan sebagainya. Kamu jalan menuju ke situ, ada usaha kita kan, ada manfaat sehat. Lihat guru, itu setiap langkahnya Nabi mengatakan dapat nilai 100. Jangan protes sama saya, protes sama Rasulullah. Rasulullah lihat, kamu jalan, argo kamu lihat. Mobil baru kita naik aja, berapa kalau saya nggak tahu naik mobil taksi, 3.000 baru nggak tahu. Jalan terus. Karena ada penumpang, karena niatnya mau ngaji. Tapi kalau nggak ada penumpang, sayang itu supir, argonya jalan, siapa yang bayar? Jadi jangan disamain. Ya. Streaming yang kita di rumah hadir begini. Oh. Baca. Kita tambah luas kalau kita baca. Gimana Luqman Hakim punya anak? Dia bilang, wahai anakku, ya walad, garrib raqabata ustadz. Deketin dengkulmu dengan dengkul gurumu. Sudah deketin. Jadi ulama-ulama dulu itu ada sir, ada rahasia penglihatan guru kepada murid. Makanya kalau kita ngawalin pernah di pesantren, itu yang jam 3 dibangun-bangunin sama anak-anak yang kelas 3 aliyah SMA. Bangun, ayo bangun, sholat subuh. Selesai sholat subuh, datang ustadznya, gurunya, garibu, deketin semuanya. Sini. Ya, deketin, sini. Nggak jauh-jauh. Nih, tatapan guru melihat murid ini. Itu kita nggak tahu sirnya itu. Jadi dilihat muridnya, dilihat ini, dilihat, oh, kata Luqman, kamu harus banyak ditatap oleh guru. Perhatiannya ada, tidak hadirnya ditanya, kemana itu si Abdurrahman? Kalau streaming bagaimana lihatnya? Jadi yang bobot palanya besar, yang duduk begini. Saya bilang jamaah berdasarkan hadis, yang datang, yang jalan, nggak males. Ilmu kalau yang langsung pakai video call, ilmu mah dapat ilmu, asal ada perhatian. Tapi sisi lain jalan nggak dapat, berkah nggak ada. Tahu berkah? Kayak orang tahlilan tadi, di rumah juga Pak Haji Untung tahlil di sana, ngadain Pak acaranya rumah Pak Haji Isa. Kita di Cipinang, la ilaha illallah. Kata Ustaz Zainuddin, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita ikut juga ya. Udah selesai acara, Pak Isa keluarkan itu snack berkat. Di dalam berkat ada duitnya 500.000. Kira-kira saya apa untung ada di rumah beliau, dapat nggak berkat? Saya juga ngikut kan, streaming ikut. Terima kasih kita Pak Isa sebagai tuan rumah atas kehadiran jamaah sekalian, dan saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf banyak kekurangan kami sebagai tuan rumah. Nah, silakan anak-anak muda keluarkan beberapa bingkisan. Kita yang sudah streaming dapat nggak? Kan ikut. Lo kenal dikirim. Kalau si patrok ngeliatin sana, Pak Isa kan kenal patrok, dapat nggak dia? Oh, harus disampaikan ini lain. Khasiatnya itu kita berobat sama dokter langsung lihat beda sama kita berobat ke dokter ada di Bekasi, di Australia. Kita pakai streaming gini, beda. Dokter masih bingung, keluhannya dengar kami dari penglihatan dokter nggak bisa tahu ini apa keluhannya. Saya nggak tahu, kamera macam-macam, pucet bisa jadi cakep kamera. Dokter lihat, ustadz lihat, silaturahminya ada kan kalau datang. Kalau masing-masing di rumah, kapan silaturahminya? Jadi ini manfaat tuh. Jadi gitu, duduknya di
di hadapan seorang yang lagi mengajar, wastama'a, dia dengarkan mayakul. Jadi setiap apa yang duduk pahalanya begitu besar. Ini belum ilmu ya. Kalau jamaah renungkan, nanti lama-lama baru terasa ngaji yang enak begini. Saya udah mulai di mana-mana. Kenapa? Nggak dapat ilmu, dapat Quran kita baca tadi. Apalagi Quran dapat, ilmu dapat. Kita kalau di rumah nggak mungkin. Dan saya langsung mempraktekkan, mencontohkan bacaan yang mujawwad, bacaan yang harus begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ikutin jemaah. Saya nggak teliti tajwidnya. Wow, kalau baca atu-atu kelar jam 9 pagi. Udah, insya Allah baca besok terus lagi. Tinggal bawa masing-masing, ikutin. Jadi ini kenapa baca Quran? Saya teringat saya punya almarhum. Kalau bisa pengajian lu di mana aja, jamaah aja baca Quran. Saya bilang kenapa Be? Sekarang orang udah malas baca Quran. Masjid banyak Qurannya, kapan turunnya? Oh iya ya. Coba lu pikirin, paling beberapa orang yang mau baca Quran. Ada pengajian lu di sana, Quran diturunin semua. Kalau nggak ada pengajian Quran, taruh begitu aja tuh. Di Masjidil Haram, apalagi Senar Nabawi, Saudi bikin Quran, cetakan Quran, cakep-cakep. Coba nanti kalau kita umrah, sekian juta berapa Quran yang turun lagi dibaca. Apalagi sekarang orang sibuk, orang udah letih. Orang ke masjid udah letih, numpang tidur doang ke masjid. Baru datang baru gini. Jadi udah capek di luar masjid. Balik kerja di pabrik. Hari Jumat, tinggal nyender doang dia. Nyender dari mulai datang sampai khotib selesai. Bikin pengajian supaya ada berkahnya, biar mereka berjamaah. Beda baca Quran sendiri sama berjamaah. Beda nyanyi Indonesia sendiri sama berjamaah. Sendirian coba dari kamar. Indonesia tanah airku, sama di Istana Negara bareng-bareng. Itu lagu. Sholat sendiri sama bertiga beda kan? Kita baca Quran berjamaah, pahalanya udah Quran kita baca. Maaf nih, majlis taklim mana yang awalnya baca Quran? Saudara-saudara, coba Quran turunkan kita baca bersama. Pembahasan Al-Quran, tapi dibaca. Allah perintah surah apa pertama? Iqra. Apa Iqra? Baca. Baru wafhamu, pahamin. Baca dulu. Kita optimis. Biar satu ayat ini namanya nyelengin. Tahu nyelengin? Nyimpen untuk akhirat. Besok dua ayat biar terus. Insya Allah ini se-Al-Quran. Masa iya nggak sampai 40 tahun udah hatam insya Allah. Ya Allah. Satu kau tahu. Kedua kita baca hadis. Jadi kembali ke masalah melangkahkan kaki untuk majlis taklim begitu besar pahalanya. Hadis kedua, nah ini ada lagi nih. Faqihun wahidun, artinya faqih itu orang yang ngerti ilmu agama. Faqih belum tentu ustadz kiai faqih. Faqih ini spesialis jamaah. Ada dokter umum, ada dokter spesialis. Oh beda. Dokter umum kita ke UGD, dokter umum yang berperanan. Tapi dokter umum referensinya ke dokter spesialis. Ini faqih, ini orang yang ngerti agama spesial khusus, ngerti dari A sampai Z nya agama. Gimana sholat, gimana wudu, bagaimana ini, bagaimana sunnah, bagaimana ini. Terus apalagi tinggi lagi, bagaimana hukum muamalah, bagaimana perbankan, bagaimana zakat, bagaimana peredaran bulan nanti, kapannya Syawalnya, bagaimana itu namanya faqih. Dari A sampai Z-nya agama Islam dia menguasai. Ya katakanlah
Kita contohkan faqih itu Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Ahmad bin Hanbal, dan Imam Abu Hanifah. Banyak faqih itu orang ngerti agama. Malu kalau cuma modal selendang dan sorban doang dia dianggap orang alim. Malu. Cuman ini doang modalnya, ente dipanggil doktor. Kuliah di mana ente? Sekarang kan orang dipakai kalungin dengan sorban udah kiai kan? Beli salamnya fasih, retorikanya pas, udah dipanggil kiai. Oh, nggak sembarangan. Ilmu akademi bisa tahu bapak nyandang titel doktor dari mana, Pak? Fakih ini nggak sembarangan. Jadi ini kalau ada orang fakih yang ngerti agama, detail Al-Qur'annya dia hafal, maksudnya dia hafal. Hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum dia tahu. Bahasa Arab dia menguasai dari sorok, nahu, grammarnya dia ngerti. Ini hukum begini, ini begini, ini dalil ini mengatakan begini. Itu fakih. Fakihun wahidun, seorang spesialis fakih seorang. Tapi ada syaratnya, bukan dia ngerti agama doang, bukan dia ngerti Al-Quran doang, bukan dia menguasai hadis doang, bukan dia hafizul Quran seluruhnya dia hafal Quran, bukan. Syarat kedua mutawarri', orangnya warok, selektif. Ini belum, kita nggak ada, Pak. Mutawarri' tuh orang selektif. Ini makanan dari mana? Disuguhkan air yang saya berulang kali, isinya air Zam-Zam, tapi gelasnya gelas berbintang. Orang mutawar nggak ada minum. Pak Kiai, ini airnya air Zam-Zam. Ya kan? Kenapa Pak Kiai? Anak habis pulang umroh ini, ente punya gelas merek yang diharamin sama Allah, asalnya ini bir, anak nggak minum. Tapi air Zam, biarin. Kulitnya nggak lihat, casingnya nggak lihat. Mutawarir, selektif dah nih, gampang. Kalau orang dulu mungkin Pak, itu mutawari artinya apik. Ini lo beli gado-gado di mana? Di itu Ustaz, Bu Hindun. Lo beli di Zainab aja dah. Enakan Hindun Pak Ustaz, lengkap, ada telurnya, ada pakai emping, kemudian togenya ada, kangkung lengkap Pak Ustaz. Saya beli 25.000 ini, ngantri. Tapi karena saya kenal, saya minta untuk guru saya. Jangan. Lo beli di sana aja Bu Zainab. Bu Zainab nggak lengkap Ustaz. Genjer sama kangkung doang. Bunga pakai emping, pakai kerupuk merah. Anak maunya ke Zainab aja Bu Zainab. Dua-duanya tetangga gua, lo beli sana aja, murah, beli sana aja. Ini ustadznya, muridnya rewel. Kenapa Pak Ustaz? Lo mau tahu? Hindun gua tahu banget dari masa mudanya dia belum kawin. Dia jualan langsung, dia siap. Kalau Zainab habis sholat subuh dia baru ke Klender. Habis dia baca Quran, 5:30 dia ke Klender udah belanja. Tuh Zainab, dia sholat subuh, makanannya berkah. Hindun gak sembahyang dia. Ya Allah. Yang bikinnya sembahyang gak sembahyang dipilih sama orang mutawari. Lu beli yang Zainab tuh mutawari kan itu. Kalau kita yang bikin bininya jin gak apa-apa, yang penting sama aja, gado-gado juga. Oh lain, mutawari mah selektif banget ya. Kalau orang senang musik, mutawari itu dia tahu ukuran bassnya, dia tahu treble-nya, dia tahu bahwa ini kurang treble, ini HO-nya terlalu banyak. Sensitif dia punya apa? Telinganya. Itu namanya kalau bahasa ulama mutawari, Pak, treble terlalu banyak Pak. HO-nya ngambang begini Pak. Ini ya, bassnya agak kurang. Kita ngerti nggak begitu? Kita punya speaker begini nih. Kalau orang ngerti, oh ini HO-nya kurangin dikit, bass kebanyakan dikit, treble ngerti. Kayak begitu. Orang mutawari itu selektif banget. Makanan orang nggak ada makan. Ini kecap apa ini? Ya Allah, nggak ada sekarang. Apalagi makanan sekarang Pak, udah diungkap berita-beritanya. Ya Allah, itu yang namanya kerupuk kulit.
ketipu kita antara kerupuk kulit sapi sama kerupuk kulit apa? Nggak ngerti kita kalau dibungkus di plastik. Warnanya sama, nggak tahu perut kita isi itu apa kagak, kita nggak tahu. Emang dia bunyi kita makan, wah babi, begitu. Zaman sekarang kita ketipu dengan bumbu. Ya Allah, mie yang kita, ya Allah, kita lihat nggak ngerti kita, somai kita nggak tahu. Ini mohon maaf ya. Ya Romangun tuh dekat belakang terminal, saya baru, ini orang pada ngantri beli apa? Lami babi di sini. Dekat apotek apa tuh? Dia bakal nggak percaya. Ustaz ini provokasi, lah lihatnya sendiri. Yang pada pakai jilbab, bini saya mau turun, lihat dulu. Mak, ini kok banyak babi, Pak Ustaz. Nah, babi, Masya Allah. Ya benar-benar saya bukan. Jalan ke Ajitan lurus, sono terus dekat Masjid Al-Iman, Al-Amin, belok kiri, sate babi, babi semua. Sebelah PGC sini, sebelah PGC sebelah kiri. Tiap malam, rame banget. Kata nasi kembuli, bukan. Kita sekarang ini harus penting punya sifat mutawarrik, warok, selektif, berhati-hati. Ya Allah, kita dikelabuin. Mereknya ontak, dalamnya haram. Mereknya ontak, halal, ada cap dari MUI halal, dalamnya. Udah ketipu kita. Kalau ada seorang ulama khusus fikih tapi mutawarrik, dia berhati-hati. Ente kerja di mana ini? Saya kerja di sana Pak Ustaz. Di mana? Di pabrik bir. Oh, ini ente ngasih amplop ya. Jangan untuk ya. Yang lain aja. Kan amplop sama, nggak bisa sama antara yang ngasih siapapun. Dia pencarian di sana. Itu namanya mutawarrik. Kalau kamu model kayak gini, kayak begini, copet di nasi ini berapa sih? Berapa juta itu? Jadi sekarang ini yang kurang ini spesialis ilmu agama ngerti dari A Z-nya Al-Quran dan mutawarrik, warok, apalagi mereka kalau sholat dadakan, sholat Jumat, lihat khatibnya. Ini mutawarrik nih, ada pakai baju batik, tangan pendek. Udah deh, habis sholat Jumat, di sholat zuhur. Nanya murid, Kiai, kan udah sholat Jumat, kau sholat zuhur? Ya, ada sholat zuhur. Kenapa Kiai? Gak usah dimasalahkan. Yang anak mau nanya, ilmu kan Kiai, kenapa? Khotibnya cakep, isi ceramahnya. Cuman dia gak dapetin sunnah Nabi, dia pakai bajunya bukan baju putih atau baju gamis, baju orang kondangan. Coba tahu tawar belum Quran ya, apalagi dibahas masalah baca Qurannya nggak fasih, panjang pendeknya. Makanya kalau ada kiai-kiai tertentu dia nutupin Jumat yang harusnya dapat nilai 100 gara-gara mungkin kekurangan di antara paket Jumat itu. Khatibnya begini, apalagi bicara tentang duniawiyah. Dibahas kayak sama kita nonton dunia dalam berita. Dibahas ini, bahas ini. Ente mau deketin umat Islam di masjid sama Allah, apa ente nyampein berita di dalam Jumat? Ini begini, nanti lain ruangan lagi tablet akbar. Ini khutbah Jumat yang cuma 15 menit. Gimana jamaah biar dekat sama Allah, mau sholat berjamaah, mau bakti sama orang tua, mau tobat pada Allah. Itu ente bukan dibuat mana-mana. Pulang dari masjid persisian, wah nggak ada mantu. Apalagi takbir, ini takbir akbar apa khutbah Jumat? Khutbah Jumat adalah menginsafkan, menyadarkan manusia yang tadi jauh sama Allah, dia dekat. Yang tadi nggak bakti orang tua, bakti orang tua. Yang tadi nggak suka baca Quran, nah itu namanya laksana tobat. Pulang dari masjid ada manfaat. Jadi orang-orang ulama yang mutawarrik, waduh, ini khotibnya ngaco ini.
Udah pakai demikian, ini khutbah apa ceramah? Orang-orang tahu khutbah apa ceramah. Kalau khutbah ada syaratnya, kalau ceramah nggak ada. Ceramah mau ketawa kek, mau terbahak silakan. Kalau khutbah ada aturannya. Jadi orang mutawarid semuanya sepak terjangnya dalam ibadah, apalagi makanan, apalagi minuman. Dia datang ke rumah kita, itu ulama yang mutawarid. Dia lihat kamar mandinya. Ya Allah, maaf dah. Dia bisa tahu, oh ini orang habis kencing diri, kemudian ini air yang bekas kencing kemana-mana ini. Waduh. Jadi kalau orang mutawarid bukan lihat rumah kasurnya, bukan lihat tempat tidurnya. Kamar mandi boleh ya? Silakan Bu, silakan. Dia lihat, ini orang ahli ibadah gimana nih? Oh dia ceboknya begitu dia. Oh pakai, waduh. Makanya orang dulu itu yang dilihat bukan tempat tidur, yang dilihat kamar mandi. Karena beresnya kamar mandi, beresnya wudunya dia, beresnya wudunya, beres sholatnya. Disiapin ada sendal jepit, oh supaya bersih jalannya, nanti ada najis di jalan. Oh cakep. Antara tempat wudhu sama WC agak jauh ketutup, cakep. Nah ini apa? Rumah berantakan. Ya Allah, mana kamar kecilnya begitu, WC-nya begitu. Ya Allah, dia habis berak di sini, habis ke sini, airnya campur di ubin, jalan tidak semua. Anak maaf ya. Ini orang nggak ngerti fikih. Jadi kembali ke masalah orang fakih yang mutawaddi sampai segitunya teliti Pak. Ada orang makan pakai tangan kiri, udah dia nggak pakai. Doa lagi, yang doa minum pakai tangan kiri, dia nggak mau ngaminin. Orang mutawaddi dilihat, ini ustaz pakai peci haji, bagaimana minumnya dia? Dibuka tangan kiri paling susah. Di saat minum tangan kanan yang berperanan. Diangkat sunnah Rasulullah, gua aminin dah. Ini waktu ini ustaz sorbannya pakai spray, hebat. Sorbannya spray. Hebat kan? Sorbannya spray. Wah, sampai begini. Minumnya pakai tangan kebot. Begini. Sudah, gua nggak aminin lah. Begitu perhatiannya sama dokter rohani ustaz saat dia minum bagaimana? Tangan kebot. Itu namanya mutawarrid. Perhatian banget, selektif banget. Mas, ini somai apa Mas? Ini biasa Pak. Ini kok diplastikin Mas? Pembeli kayak raja. Nah, ini ada pesanan Pak. Pesanan mana? Tuh di Belanda 6 ada Pak yang Cina tuh Pak. Siapa? Maling seng siang-siang dia mesen ini babi. Pak maling seng siang-siang yang Cina itu iya. Dalam satu ombreng. Nah, jadi Pak. Kan Bapak makan tahu, kan Bapak makan kol, kan Bapak makan somai yang saya buat dari ikan tenggiri. Satu ompreng, keringatnya bareng. Orang mutawarrid, Anda nggak jadi ya, mohon maaf ya. Cuman dibungkus itu somai babi, dibungkus dalam satu ompreng, dibungkus pakai plastik. Benar, tapi satu lokasi. Tuh. Jadi di mutawarrid ini yang menentukan nih orang bobot hebat. Satu aja fakih, asyaddu ala syaitan, lebih ditakuti oleh setan. Nggak pakai baju biasa kebesaran, bajunya biasanya baju koko. Nggak pakai sorban, nggak pakai gini-gini. Wah, apalagi pakai gini di udang kayak ban Vespa. Waduh, nggak ban Vespa gede. Sekalipun begitu, orang yang mutawarrid, fakih, ngerti agama, ngerti Quran, ngerti hadis, sahih dan dhaifnya dia ngerti, udah di kepala dia. Satu aja lebih takuti nama setan ketimbang min alfi abidin mujtahidin jahilin wara'in, daripada orang yang tekun ibadahnya 1000 orang ahli ibadah rajin cuman jahil. Apa jahil? Bodoh. Rajin sholat, wah bulan azan bersolat, wah rukunya lama, cuman jahil. Tau gak jahil? Goblok. Sholat dia gegar, nengok sono,
Ya orang bodoh namanya. 1000 orang jahil pada semuanya. Ama mujtahid satu, setan yang takut sama dia nih. Itu namanya keutamaan ulama. Cukup dah jamaah ya. Mudah-mudahan Allah berikan sehat walafiat ya. Di pengajian kita begini nih, jamaah yang baru datang. Mudah-mudahan kita pilih pengajian model begini dulu. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Rabbana taqabbal minna innaka tas-sami'ul alim wa tub 'alaina innaka at-tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'amillah. Alhamdulillah ala barakatillah. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Walhamdulillahi rabbil ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji ya Rasulullah salamun ya. Bayar ke Bapak halal. Sehat ya. Ya Allah, sebelumnya kita bisa sedih. Bisa kembali juga. Ayo, rajin. Yang penting rajin saya. Iya, amin. Amin.